Hai Sobat Ladies, what's up? Kembali lagi bersama gue Marco di channel Biduan. Nah, kali ini gue bakal ngomongin apa aja sih tipe-tipe pria yang ada di dunia ini, mana yang cocok sama kamu, dan bagaimana cara menaklukkannya, ya. Jadi, seperti yang kita ketahui, yang namanya manusia itu kan diciptakan berbeda-beda ya, dan unik sesuai dengan karakternya masing-masing. Begitu juga dengan pria ya. Pria diciptakan berbeda-beda, mempunyai karakter, personality, dan kepribadian yang berbeda-beda juga. Jadi, menurut gua untuk memikat mereka pun juga harus memiliki teknik dan cara yang berbeda-beda ya, gitu. Nah, sesuai dengan research gua lihat kalau kebanyakan pria itu dikategorikan menjadi 5 ya, yaitu alpha, beta, gamma, omega, dan yang terakhir itu sigma ya. Gua nggak tahu kalian paham atau aware pernah dengar tentang tipe-tipe pria ini ya, tapi ini menurut gue yang paling umum ketika gue cari. Nah, nanti di video ini gue akan coba untuk diskusiin 5 tipe pria ini ya, gitu. Karakter mereka seperti apa, lalu pros and cons ketika kamu pacaran sama mereka, dan ketiga, wanita seperti apa sih yang cocok dengan mereka, dan keempat, bagaimana cara memikat tipe pria yang akan gue sebutin ini gitu. Nah, yang perlu gue ingetin atau remind adalah gak ada tipe pria yang lebih baik dari pria yang lainnya. Semua diciptakan unik, lagi, dan semua memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing yang unik to them juga gitu. Jadi menurut gue ini cocok-cocokan lagi ya dengan kepribadian si wanitanya juga gitu. Jadi tipe pria apa yang cocok dengan kamu? Yuk kita cek videonya. Tipe pria pertama yang akan gue coba diskusin itu adalah tipe pria alpha ya. Jadi tipe pria alpha ini adalah seorang yang sangat ambisius ya dalam hidup. Dia punya life goals dan dia bekerja keras untuk mencapai goal tersebut ya. Jadi dia udah tahu apa yang dia mau dalam hidup dan dia berani untuk memberanikan diri ya, atau berani take risk untuk mencapai goal tersebut. Nah, selain itu seorang alpha ini juga seorang yang punya kecenderungan untuk memimpin ya. Jadi lebih suka menjadi pemimpin daripada menjadi seorang followers atau pengikut gitu. Dan dia juga seseorang yang sangat memprioritaskan kebutuhan dia dibandingkan dengan kebutuhan orang lainnya. Jadi cenderung ke arah egois atau selfish gitu. Nah, karakter-karakter seorang alpha selain yang tadi gue sebutin apalagi sih gitu ya. Jadi dia dominan ya, udah pasti, karena dia punya kecenderungan untuk memimpin. Dia suka memimpin, jadi kebanyakan dia dominan. Lalu dia pede ya, orangnya confident. Asertif itu berani mengungkapkan pendapat dan berani mengungkapkan apa yang dia inginkan ya. Setelah itu juga dia suka memimpin seperti yang tadi gue sebutin ya gitu. Jadi lebih demen memimpin daripada jadi pengikut. Lalu berikutnya punya standar yang tinggi ya, karena dia ambisius, jadi dia menetapkan standar yang tinggi untuk diri dia sendiri dan juga untuk orang lain gitu. Lalu dia juga decisive ya. Decisive itu dia nggak bingung mengambil keputusan ya, dalam mengambil keputusan baik itu dalam profesional maupun kehidupan personal gitu. Jadi dia tahulah apa yang dia mau gitu. Berikutnya itu hardworking dan put effort in everything ya. Jadi orangnya tuh kerja keras, seperti yang tadi gue bilang, dia ambisius ya. Jadi dia tahu bahwa dia harus bekerja keras untuk mencapai goal tersebut. Lalu dia put effort in, selain di pekerjaannya dia, jelas juga di personalnya dia ya, seperti ke dalam appearance atau penampilan dia, dan juga ke dalam relationship. Jadi kebanyakan dia sangat peduli dengan penampilannya ya. Jadi biasanya stylenya bagus, lalu dia nge-gym juga, jadi fisiknya juga bagus. Nah, berikutnya dia pintar karena dia bekerja keras terus ya dan mencoba untuk mencapai goalnya tersebut. Jadi pintar itu adalah sesuatu yang didapatkan gara-gara effort dia atau usaha dia tersebut ya gitu. Berikutnya ambisius seperti yang gue bilang ya gitu, dan juga dia charming karena dia orangnya pede ya. Jadi dia mengeluarkan aura kepedeannya itu yang membuat dia menjadi charming. Yang terakhir adalah berani. Berani di sini adalah risk taker ya. Dia berani untuk keluar dari comfort zone-nya dia untuk mencapai goal yang dia canangkan dalam hidupnya. Nah, sekarang gua akan diskusiin pros and cons saat pacaran dengan seorang pria alpha ya. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan pacaran dengan pria alpha gitu. Yang pertama itu kalian akan dipimpin ya dalam relationship. Karena yang seperti gue bilang, dia seorangnya suka memimpin. Jadi kalau kalian suka leader ya he's the one-nya, dia orangnya gitu. Jadi pros yang berikutnya adalah hidup berkembang dan banyak belajar ya. Jadi ini menurut gua goes hand in hand. Jadi karena seorang pria alpha itu sangat ambisius ya dalam hidup, put high standard on everyone, termasuk diri dia sendiri, dan juga dia juga punya life goals.
ini akan tertular ya ke pasangannya gitu. Jadi ketika dia ambisius, nanti pasangannya juga akan ikut ambisius. Ketika dia punya life goal, nanti pasangannya juga punya life goals. Dan karena dia put high standard on pasangannya ya, atau taruh standar yang tinggi ke pasangannya, maka dia akan mencoba mendorong hidup si pasangan ini untuk lebih berkembang lagi. Dan hasilnya karena itu semua, nanti hidup pasangannya juga akan berkembang ya, secara personal, secara finansial, dan juga profesional atau dalam kerjaan. Karena ngikut dari si alfanya sendiri, dan karena didorong terus, jadi ketularan gitu. Dan juga akan banyak belajar ya. Jadi tadi karena proses dari alfa yang banyak nge-push dan banyak sharing juga tentang kehidupan dia, karena si pasangan juga banyak ikut si alfa ya gitu, nanti jadinya si pasangan ini juga banyak belajar, baik itu hal secara personal ataupun profesional ya. Dan nanti juga banyak belajar tentang diri dia sendiri ya, karena ambisi dan high standard dari si alpha ini yang buat pasangannya nanti akan banyak belajar. Yang berikutnya adalah kalian akan terpenuhi secara personal dan finansial gitu. Kenapa? Karena kebanyakan pre-alpha itu kan sukses ya, karena dia ambisius dan juga hardworking. Jadi karena itu resultnya atau hasilnya adalah kalian akan terpenuhi secara finansial ataupun personal. Berikutnya hidup yang menarik ya, karena kan dia charming, adventurous, dan risk-taking gitu, risk-taker. Jadi karena itu kalian akan memiliki hidup yang menarik, seperti liburan lah, ya kan, liburan ke tempat-tempat yang menarik, dating yang juga yang tempat yang menarik gitu. Berikutnya adalah dia adalah pria yang dewasa dan juga secure. Berikutnya punya integritas ya, jadi kalau udah ngomong A yang A gitu, jadi bisa dipercaya. Berikutnya enak dilihat ya, karena kan tadi gue udah bilang dia sangat peduli dengan penampilan dia juga, jadi dia akan bekerja keras untuk bisa jadi pria yang enak dilihat gitu. Berikutnya adalah well prepare. Jadi well prepare tuh dia nggak malas ya untuk prepare planning ke depan yang akan kalian lakukan. Contohnya seperti liburan, dia udah bisa planning kira-kira itinerary-nya seperti apa dan mau kemana ya. Begitupun juga ke saat dating, dia udah tahu kalian mau pergi kemana, mau makan apa gitu, dan settingannya seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke cons atau aspek negatif dari pacaran dengan seorang alpha ya. Yang pertama itu egois, dia orangnya egois dan juga self-centered ya. Jadi kemauan dia itu harus diturutin atau menjadi prioritas dari dia ya. Dan dia juga orangnya sangat ke diri dia sendiri, jadi apa-apa harus gua gitu. Yang kedua adalah suka nggak mau ngalah ya, seperti yang gue bilang tadi, dia kadang-kadang nggak mau kompromi, harus kemauan dia harus diturutin ya gitu. Yang ketiga adalah punya tendensi untuk jadi arogan ya, karena dia udah aware atau ngerti atau paham tentang self-worth-nya dia, tentang value-nya dia sebagai seorang pria. Lalu berikutnya adalah dia cenderung controlling ya, karena tadi dia kan suka memimpin. Jadi kalau pemimpin tuh punya tendensi atau cenderung untuk jadi orang yang controlling ya, atau coba untuk mengontrol segala situasi dan orang gitu. Yang keempat, harsh ya, karena punya standar yang tinggi terhadap diri dia sendiri dan orang lain. Jadi dia kalau misalnya ada orang yang nggak mencapai standar tersebut, dia mungkin bisa rada ngomel atau rada nggak happy gitu. Berikutnya adalah yang tadi seperti gue bilang ya, dia memprioritaskan kebutuhan dia paling atas dan kebutuhan orang lain baru setelah itu gitu. Lalu berikutnya adalah waktu dia juga nggak terbatas ya, karena dia sangat busy dan ambisius dalam mencapai purpose atau pencapaian hidupnya. Dia nggak punya banyak waktu untuk dating gitu. Berikutnya orangnya nggak sabaran ya gitu, jadi dia nggak suka nunggu, atau misalnya dia ingin sesuatu dia pengennya cepet ya, dan kalau misalnya dia mau request sesuatu dari kamu dia pengennya juga cepet. Berikutnya keras dan idealistik ya, jadi seperti yang gue bilang tadi, kalau udah A ya susah untuk mengubah pendapat dia tentang itu gitu. Lalu berikutnya adalah egonya tinggi ya gitu, karena dia udah sangat aware tentang self worth-nya dia punya pride atau kebanggaan yang sangat tinggi tentang dirinya gitu. Jadi dia juga memiliki ego yang sangat tinggi. Lalu juga ekspektasi tinggi ya, karena standarnya tinggi, jadi ekspektasi yang tinggi ya terhadap orang lain juga gitu. Dia mau apa-apa tuh standarnya harus tinggi. Jadi seorang alpha itu cocok untuk kamu kalau kamu gak keberatan untuk dipimpin. Kedua, kamu pengen punya hidup yang berkembang ya, baik itu secara personal ataupun profesional. Tiga, dia cocok untuk kamu kalau kamu pengen seseorang yang bisa bantu kamu untuk mencapai tujuan hidup kamu. Lalu berikutnya, pria alpha itu cocok untuk kamu kalau kamu pengen punya kehidupan dating atau kehidupan cinta yang menarik ya, dimana datingnya itu dinamis dan tidak statis. Lalu berikutnya, kamu pengen punya cowok yang enak dilihat ya, kan dia sangat peduli dengan penampilan dan juga fisiknya ya, jadi kemungkinan besar cowok alpha itu enak dilihat. Lalu
cowok alpha itu juga cocok untuk kamu kalau kamu bisa sabar menghadapi egonya ya gitu, karena dia kan egois ya, jadi kamu harus bisa. Lalu seorang cowok alpha itu juga cocok untuk kamu kalau kamu nggak keberatan dia yang paling banyak mengambil keputusan dalam relationship ya. Cowok alpha itu cocok buat kamu kalau tujuan dalam relationship kamu adalah untuk bersama-sama berkembang ya, atau to grow together. Berikutnya cowok alpha untuk kamu kalau kamu suka cowok yang punya integritas ya. Jadi kalau udah ngomong A, kalau udah janji sesuatu akan dilaksanakan apapun yang terjadi, ya itu ya cowok alpha. Lalu kamu suka cowok yang udah prepare ya, jadi kalau dating dia udah setup semuanya, kalau holiday dia yang udah setup semuanya ya. Jadi itu cowok alpha seperti itu. Lalu seorang pria alpha itu juga cocok untuk kamu kalau kamu suka seseorang yang dewasa, secure ya. Lalu seorang alpha itu cocok untuk kamu juga kalau kamu nggak keberatan atau suka dengan cowok yang suka ambil resiko ya gitu. Lalu pria alpha itu cocok untuk kamu kalau kamu suka pria ambisius dan juga tahu apa yang dia mau dalam hidup ya. Tapi karena hal ini kamu juga harus oke kalau dia taruh kebutuhan kamu itu kedua dari kebutuhan dia ya, atau kerjaan nomor 1 kamu nomor 2 gitu. Dan kamu juga oke kalau dia nggak punya banyak waktu untuk kamu gitu, karena dia sibuk dengan pekerjaan dia ya. Jadi kamu prioritas yang sekian daripada goal dia lah gitu. Lalu berikutnya kamu cocok dengan cowok alpha atau cowok alpha ini cocok dengan kamu jika kamu suka cowok yang gak usah disuruh juga udah ngelakuin